Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wa ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali khutbah ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan salat Jumat, bersilaturahim, berkumpul dengan teman-teman kita di masjid ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang minggu yang lalu mungkin masih bersama dengan kita, tapi saat ini mereka sudah tidak lagi bersama kita. Mungkin karena sebab-sebab lain, mungkin karena dia sakit, mungkin juga karena menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah ingatkan kita, sekecil apapun syukuri aja, kata Allah, nikmatku. Kalau itu kamu lakukan, aku tambah. Tapi kalau tidak kamu bersyukur, balasanku juga amat pedih, kata Allah. Ayatnya populer, kita sering dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Selaku khatib, saya mengajak mari kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan meyakini bahwa kita ini dari Allah, satu saat akan kembali kepada Allah. Dan takwa kepada Allah, perintah Allah dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Insya Allah selamat. Saya sering mengilustrasikan, nggak usah jauh-jauh lah dengan perintah larangan Allah. Aturan yang ada di tempat kita kerja, katakanlah di polisi ini kita kerja dengan baik, ada reward juga itu, ada penghargaan sekian tahun, pengabdian sekian tahun, ada itu. Tapi kalau aturan yang ada kita langgar, ya ada punishment juga, ada sanksi. Betapa banyak teman-teman kita di luar sana pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran dari aturan yang ada. Kalau sekedar mutasi ya biasalah. Penundaan sekolah, penundaan naik pangkat itu biasa. Masih ada penghasilan yang bisa kita dapat. Tapi kalau sudah pemberhentian tidak dengan hormat, ya apa yang sudah dibangun bertahun-tahun hilang aja karena pelanggaran yang dilakukan. Karena itulah Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Artinya tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa tema yang kita ingin sampaikan adalah makna Rajab dalam kehidupan. Sebenarnya kalau hitung-hitungannya kita sekarang udah masuk Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada doa itu yang populer. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikan keberkahan yang ada pada bulan Rajab wa Sya'ban, dan juga keberkahan yang ada pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Pertemukan kami dengan Ramadan. Makna Rajab itu sebenarnya bulan kemuliaan. Rajab itu juga adalah bulan-bulan baik untuk kita
membangun kebaikan, banyak sedekah, itu makna Rajab. Dan di bulan Rajab itu terjadi satu peristiwa yang luar biasa yang tadi saya bacakan ayatnya, subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari pada satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'rajnya itu diuraikan pada surat lain, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli, yaitu di sidratil muntaha. Kita tidak bahas Isra Mi'rajnya, tapi makna Rajab maksud saya adalah makna dari huruf-huruf yang ada dalam Rajab itu. Ada huruf Ra, ada huruf Jim, ada huruf Ba. Rajab. Ra-nya apa? Ra-nya itu adalah rahmatullah. Rahmatullah itu kasih sayang Allah. Kita sholat, kita sedekah, kita puasa. Apa yang kita mohon? Agar kita diberikan rahmatnya Allah. Jangan-jangan kita sholat, kita puasa, kita sedekah, nggak ada apa-apanya, nggak dapat rahmat Allah. Rabi'ah al-Adawiyah itu adalah seorang supia perempuan. Dia curhat kepada Allah, ya Rabb, ma'abadtuka tam'an fi jannatik wala khawfan min jannatik walakin hubba. Ya Rabb, aku menyembahmu bukan karena aku ingin surga dan aku takut neraka, tapi karena aku butuh cintamu, rahmatmu Tuhan. Masya Allah. Ketika kita bicara rahmat, digambarkan atau dikisahkan seorang hamba yang disebut dengan abid. Dia sudah ibadah 500 tahun. Kalau kita bicara 500 tahun zaman dulu udah biasa, karena dalam Al-Quran sendiri digambarkan satu hari di akhirat itu sama dengan kita 1000 tahun di dunia. Jadi kalau itu nggak ada apa-apanya sebenarnya kalau kita nggak maksimalkan waktu-waktu yang ada diberikan oleh Allah. Si abid ini meninggal. Waktu dia meninggal, maka berkatalah Allah kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan si fulan, si abid ini ke dalam sorga karena rahmatku. Dia protes, ya Allah, jangan engkau masukkan aku ke sorga karena rahmatmu, tapi karena ibadah yang aku lakukan 500 tahun. Kata Allah, malaikat, kau ambil matanya, kau tunjukkan kepadanya, bandingkan dengan rahmat yang aku berikan lewat matanya, lewat penglihatannya, dengan ibadah yang ia lakukan 500 tahun. Begitu ditunjukkan, sujud syukur, ya Allah, luar biasa rahmatmu ya Allah. Ternyata belum seimbang ibadah yang aku lakukan. Masya Allah. Inilah rahmat Allah. Ketika Rasulullah dengan sahabat melakukan dialog, kita akan masuk surga karena rahmat Allah. Sahabatnya nanya, walau anta ya Rasulullah, walau anda juga, walau ana, walaupun saya, masuk surga karena rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin, mari lewat sholat, lewat puasa, lewat sedekah, lewat apapun, yang kita harapkan adalah rahmat Allah. Jim
dari Rajab tadi, jim. Jim itu adalah jaramul abdi, kesalahan-kesalahan hamba, kesalahan kita. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua kita Bani Adam ini itu bersalah, berdosa, dan sebaik-baik kita adalah mohon ampun kepada Allah. Kita baru saja meninggalkan 2024. Ya, kita sih berharap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya berpihak lagi ke kita lah di 2025 ini. Kita juga minta pada Allah agar dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah. Sama dengan pengakuan yang dilakukan oleh Abu Jahal itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla, Tuhan, aku tidak pantas di sorga Tuhan. Wala aku ala naril jahim, tapi juga aku nggak kuat di neraka. Di akhir iktirafnya itu apa kata dia? Ilahi abdukal asi ataka, Tuhan, hambamu yang bergelimang dosa mendatangimu, mohon ampunanmu Tuhan. Fa in taghfir fa anta lizaka ahlu. Kalau bukan engkau ampuni, siapa lagi yang akan mengampuni Tuhan? Makanya kita diajari oleh Rasulullah untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah. Apakah Rasulullah banyak dosa? Apakah Rasulullah doanya tidak dikabulkan Allah? Masya Allah, nggak ada dosa beliau. Beliau maksum. Beliau juga doanya dikabulkan Allah. Tapi beliau mengatakan dalam hadisnya, wallahi kata beliau, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marrah kulli yawm wa fi riwayatin 100 marrah. Demi Allah, saya istighfar, mohon ampun kepada Allah 70 kali beliau itu. Bahkan dalam riwayat 100 kali beliau istighfar. Artinya apa? Beliau juga mohon ampun kepada Allah. Kita hambanya ini yang banyak dosa, ya mohon ampunlah. Habis sholat kita istighfar. Mau sama-sama oke. Mau sendiri silakan, nggak ada masalah. Intinya mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga itu dari huruf Rajab, Ra, Jim, Ba. Ba itu adalah birrullah, kebaikan Allah. Allah itu baik banget kepada kita. Kadang kita minta ini, minta itu, dikasihnya ini. Masya Allah, Allah luar biasa. Sampai disebutkan oleh Allah, boleh jadi engkau benci sesuatu padahal baik bagi kamu, atau boleh jadi engkau suka sesuatu padahal buruk bagi kamu. Allah tahu, kamu nggak tahu. Kita kadang-kadang sering tidak tahu skenario Tuhan, skenario Allah. Kita terima aja. Makanya Allah udah berbuat baik kepada kita, tularkanlah kebaikan Allah itu kepada orang lain. Katakanlah sebagai polisi, bekerjalah dengan baik, layani masyarakat, ayomi masyarakat. Kan itu ada lin, yom, yan, pelindung, pengayom, pelayan. Sedih juga gitu ya, tapi yaitu bicara oknum ya. Tapi ketika bicara oknum, tapi kalau udah bawa institusi, sedih juga kita yang pernah di Polri. Tapi ya barangkali ada hal-hal positif yang kita nggak tahu. Karena itu rapat pimpinan Polri yang saat ini mungkin masih berlangsung, mungkin berbicara tentang itu. Dan Bapak Presiden juga mengingatkan kepada kita, karena memang kita ini sebagai aparat, sebagai pelindung, pengayon, pelayan dan penegakan hukum, ya lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga mohon ya, insya Allah Polri tetap solid untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Semoga makna Rajab ini mampu kita aplikasikan dalam kehidupan. Pesan Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat jahat,
kejahatan itu pun kembali kepada dirimu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah syukran ala ma an'am asyhadu an la ilaha illallah kama amara wa alzam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi ma adhahrun wa adlam wa a'la mahallahum yawm asy-syafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.